Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Nah, masih tetap semangat ya. Sebelum belajar, mari kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran hari ini, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin, yaitu tema 2, subtema 4, pembelajaran ke-6. Sudah disiapkan buku temanya? Nah, silahkan kalian buka buku tema halaman 197. Pada pembelajaran 6, kita akan mengulang kembali dongeng yang berjudul Si Kancil dan Buaya. Ayo kita baca bersama-sama ya anak-anak. Dongeng Si Kancil dan Buaya. Kuruk. Terdengar suara dari perut si kancil. Si kancil pun terbangun dari tidurnya. Perutnya terasa sangat lapar. Setelah seharian bermain dan akhirnya tertidur di dalam hutan. Si kancil membayangkan mentimun, makanan kesukaannya. Kebun mentimun tumbuh subur di seberang sungai. Kancil ingin sekali memetik mentimun di kebun itu. Namun, kancil kebingungan mencari cara untuk dapat menyeberangi sungai. Sementara itu, banyak sekali buaya yang tinggal di dalam sungai. Si kancil pun berpikir dan mencari akal agar dapat menyeberangi sungai. Tiba-tiba, ia berteriak memanggil para buaya. "Hai buaya, keluarlah!" teriak si kancil. "Ada apa teriak-teriak kancil?" sahut buaya. "Apakah kalian tidak merasa lapar? Aku dengar di seberang sungai itu ada banyak daging segar yang siap disantap. Kenapa kalian tidak ke sana?" tanya si kancil. "Aku mau mengambilkan daging itu untuk kalian, asal bantu aku menyeberang sungai itu," lanjut kancil. "Baiklah, tetapi bagaimana kami bisa membantumu?" tanya buaya. "Berbarislah kalian sampai ujung sungai itu. Biarkan aku berjalan menyeberangi sungai melalui punggung kalian," kata kancil. Si kancil terus melompat dari satu punggung buaya ke buaya lainnya. Hingga akhirnya, si kancil sampai di seberang sungai dan mengucapkan terima kasih kepada buaya-buaya itu atas bantuannya. Nah, sudah selesai ya dongengnya anak-anak. Di pembelajaran 5 kemarin, kalian sudah menuliskan akhir dari cerita dongeng? Sudah ya. Nah, pada pembelajaran 6, coba kalian ceritakan kembali cerita tersebut dalam sebuah gambar sederhana. Nah, kalian bisa menggambar di buku tema halaman 202. Di situ sudah terdapat kotak-kotak ya anak-anak. Nah, selanjutnya kalian buka buku tema halaman 203. Bu Farida mau tanya, apakah kalian pernah mengerjakan tugas kelompok? Ya, pasti pernah ya. Tugas kelompok biasanya dikerjakan waktu di sekolah ataupun di rumah. Tugas kelompok yaitu tugas yang dikerjakan secara berkelompok. Untuk dapat menjadi kelompok terbaik, kerjasama yang baik dari setiap anggota kelompok sangat dibutuhkan. Melaksanakan peran masing-masing dengan baik adalah salah satu contoh kerjasama yang baik. Ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik dari setiap peran sangat dibutuhkan agar kehidupan berjalan dengan baik. Nah, di sini ada gambar apa anak-anak? Ini adalah gambar siswa sedang mengerjakan tugas kelompok. Nah, pada saat berkelompok ini, masing-masing mempunyai tugas. Nah, tugasnya itu dibagi agar
pekerjaan kelompok menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Ini ada gambar apa, anak-anak? Ini ada gambar seorang pelajar. Nah, peran seorang pelajar bertugas untuk menuntut ilmu dengan sungguh-sungguh. Kemudian gambar yang selanjutnya, ini ada gambar guru. Peran seorang guru bertugas untuk mengajarkan ilmu dengan baik. Kemudian gambar yang selanjutnya, ini ada gambar apa, anak-anak? Ini ada gambar seorang petugas keamanan. Nah, peran petugas keamanan bertugas untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Peran setiap orang itu berbeda-beda ya anak-anak, dan tugas setiap peran itu juga berbeda-beda karena ada banyak peran dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama yang baik pada setiap peran itu dibutuhkan agar kehidupan menjadi lebih baik. Contohnya apa? Contohnya di sini ada seorang guru. Seorang guru itu tugasnya apa tadi? Tugasnya mengajarkan ilmu dengan baik kepada muridnya, kepada pelajar. Dan kalau pelajar tugasnya yaitu menuntut ilmu dengan baik atau belajar dengan baik. Karena kita sudah diajari oleh guru, kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Kemudian ini ada contoh dari petugas keamanan. Ini adalah seorang petugas keamanan. Tugasnya apa? Tugasnya menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Dengan adanya petugas keamanan, maka lingkungan kita akan menjadi aman. Nah, selanjutnya kalian buka buku tema halaman 205. Peran apa lagi yang ada di sekitarmu? Nah, sekarang kalian cobalah cari tahu peran orang-orang yang ada di sekitarmu. Kalian bisa bertanya apa peran dan tugasnya. Kemudian setelah kalian bertanya, kalian bisa menuliskan pada tabel yang sudah ada pada buku tema halaman 205. Di sini contohnya seperti nomor 1, petugas penerima tamu sekolah. Tugasnya apa? Memberikan informasi dan memberikan pelayanan yang baik jika ada tamu yang datang ke sekolah. Kemudian kalian bisa mencari contoh peran dan tugas yang lain ya anak-anak. Nah, yang selanjutnya kita akan mempelajari kembali tentang pecahan. Kalian masih ingat ya, karena sudah dipelajari pada pembelajaran 1 sampai pembelajaran 5. Nah, di pembelajaran 6 ini kalian akan mewarnai. Gunakan warna yang berbeda untuk setiap gambar. Gambarkan jenis tanaman pada bagian tanah sesuai dengan bacaan berikut. Seorang pengusaha memperkerjakan 4 petani untuk mengolah tanah perkebunannya. Pengusaha tersebut membagi tanah menjadi 16 bagian sama besar, lalu membagi tugas seperti berikut ini. Petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Petani B bertugas menanam sayur bayam pada 3 bagian tanah. Petani C bertugas menanam cabai pada 2 bagian tanah. Petani D bertugas menanam bunga pada 4 bagian tanah. Nah, di sini sudah ada 16 kotak yang dibagi sama besar. Nah, kalian bisa mewarnai pada setiap tugas petani. Nah, contohnya seperti petani A bertugas menanam tomat pada 7 bagian tanah. Berarti kalian nanti mewarnai kotak-kotak ini sebanyak berapa bagian? Ya, benar, sebanyak 7 bagian tanah. Sesuai dengan kreasi kalian ya, anak-anak. Setelah kalian mewarnai, tuliskan bagian tanah yang ditanami dalam bentuk bilangan pecahan.
Tanah yang ditanami tomat terdiri dari 7 bagian. Ditulis dalam pecahan adalah jadi berapa? Masih ingat ya? Kalian tuliskan 7/16. Sudah paham ya anak-anak? Insya Allah sudah paham ya. Sudah selesai pembelajaran hari ini, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat belajar ya anak-anak. Terima kasih. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.